Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gloria Roning Pandey dari kelas A3 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014201134 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang terminal illness. Jadi, terminal illness adalah suatu kondisi di mana pasien sedang menderita sakit di tingkat yang telah mencapai stadium lanjut sehingga untuk diobati secara medis pun sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disembuhkan. Maka dari itu, pasien yang menderita terminal illness harus segera mendapatkan perawatan paliatif yang bersifat meredakan gejala penyakit. Namun hal ini tidak untuk menyembuhkan karena sudah tidak dapat berfungsi lagi. Perawatan paliatif yang diberikan kepada pasien terminal illness adalah untuk meredakan nyeri yang dirasakan serta keluhan-keluhan lainnya serta mengurangi gangguan emosi, sosial, dan spiritual. Jadi penderita yang mengalami kondisi seperti ini didiagnosi dengan penyakit yang sangat berat sehingga tidak dapat disembuhkan lagi selain prognosisnya adalah kematian. Kematian merupakan rahasia Tuhan. Namun, sebab kematian juga merupakan fenomena yang selalu mengalami dinamika perubahan sesuai dengan dinamika perubahan manusia, sebab kematian itu pasti. Manusia dilahirkan hidup beberapa tahun dan kematian adalah akhir dari kehidupan. Jenis-jenis penyakit terminal illness, yang pertama penyakit kanker, yang kedua gagal ginjal kronis, yang ketiga multiple sklerosis, yang keempat AIDS, yang kelima diabetes mellitus, yang keenam akibat kecelakaan fatal, dan yang terakhir meningitis. Respon kehilangan yang pertama, pasien yang mengalami terminal illness akan merasa takut yang tergambar dari ekspresi wajah dan takut untuk mengulurkan tangan. Yang kedua, pasien akan merasa cemas dengan menggerakkan otot rahangnya, kemudian akan terlihat mengendor. Fase menjelang kematian. Yang pertama, denial atau fase penyangkalan atau pengingkaran dan pengasingan diri. Ketika seseorang disadarkan bahwa dirinya akan meninggal, maka dia tidak akan bisa menerima informasi tersebut sebagai suatu kebenaran. Hampir tidak ada yang percaya bahwa kematiannya sudah dekat, namun hal ini merupakan suatu reaksi yang umum terjadi, yang pada awalnya menyangkal dan akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa kematian memang harus ia hadapi. Yang kedua, anger atau fase kemarahan. Ketika pasien sadar bahwa dirinya akan meninggal, maka akan muncul rasa ketakutan dan kemarahan. Sikap yang rewel dan mencari-cari kesalahan pada pelayanan rumah sakit atau di rumah. Yang ketiga, bargaining atau fase tawar-menawar. Pasien akan mulai menawar untuk dapat hidup sedikit lebih lama lagi ataupun dikurangi penderitaannya. Yang keempat, depression atau fase depresi. Pasien akan merasa putus asa karena sudah tidak ada harapan untuk masa depannya lagi. Jika orang yang percaya, mungkin dia akan menerima kenyataan tersebut, walaupun begitu perasaan putus asa pasti akan dialaminya. Yang kelima, fase menerima. Pada umumnya, setelah jangka waktu tertentu, pasien akan dapat menerima kenyataan bahwa kematian sudah dekat sehingga mereka mulai kehilangan gairah untuk berkomunikasi dan tidak tertarik lagi dengan berita dan persoalan yang ada di sekitar. Asuransi penyakit kritis. Dalam hal ini, Allianz memiliki kriteria tersendiri dalam mengklaim penyakit kritis, yaitu terminal illness. Terminal illness dalam kondisi penyakit atau stadium akhir yang diderita tertanggung berdasarkan diagnosa dari dokter pemeriksa, serta hal tersebut telah disetujui oleh dokter penanggung memprediksi bahwa harapan hidup tergantung kurang dari 12 bulan.
Demikian penjelasan saya saat ini. Terima kasih.